Ibu Nita Suryani Eta, itu akrabnya. Kalau saya tidak menyebutkan gelar seperti apa Bu Nita, langsung Ibu akan berbagi terkait dengan budaya positif. Waktu dan kesempatan Ibu Nita, silakan. Bu Nita ada yang sesuatu, saya juga mau, saya ikut tadi dari bersama. Oke, Bapak Ibu sekalian, selamat siang semuanya. Terima kasih, terima kasih semuanya. Nanti saya dipandu oleh Bu Abianita. Dia juga seorang instruktur yang hebat ya, fasilitator, instruktur, guru penggerak, lalu pengajar praktek semua sudah diborong kepada Bu Abianita. Maka dia jadi ketua di program ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini karena mendadak saya diminta untuk menyampaikan materi ini. Jadi apapun tolong saya didukung. Ya, Bapak Ibu, ini adalah mengenai budaya positif ya. Budaya positif, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Nanti kita lihat ya berlangsungnya. Mungkin tidak lama kita bicara tentang budaya positif, tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian adalah guru-guru yang hebat. Saya pakai mikrofon ya? Oh iya, betul. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Biasanya ya ada ribut-ribut, tapi saya bawa sedikit sih karena tadi mendadak. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini tujuan dari budaya positif itu yaitu berbagai konsep-konsep kunci modul budaya positif dan pengalaman dan pembelajaran penerapan konsep kunci. Ini nanti yang menjadi tujuan dari budaya positif tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, ini adalah standar pendidikan nasional. Nah, pada standar pendidikan nasional ini, itu dikatakan lingkungan yang sangat diperlukan agar pembelajaran, lingkungan yang positif. Jadi lingkungan kita ini kalau terjadi lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apa artinya berpihak kepada murid? Itu semuanya untuk murid supaya mereka merasa nyaman dengan lingkungan yang baik. Misalnya seperti tadi tidak ada sampah-sampah, lalu di kelasnya juga berjalan dengan baik. Itu adalah lingkungan yang positif. Nah, ini di standar pendidikan nasional itu yang berpihak pada murid sebagai tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12. Apa sih isinya? Nah, ini pelaksanaan pembelajaran sebagai dimaksud pada pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar. Satu, suasana belajar yang mana? Satu yaitu interaktif. Selain interaktif, apakah yang diinginkan? Yang kedua adalah inspiratif. Ya, kalau interaktif kan anak-anak kita banyak yang interaktif ya. Nah, itu adalah salah satu budaya positif yang kita miliki di dalam sekolah kita. Lalu selain inspiratif, banyak guru-guru kita itu yang memiliki inspiratif yang bagus sekali. Ada yang di sini yang sudah jadi guru penggerak, berapa orang, 2 orang gitu ya, jadi guru penggerak. Ada yang jadi fasilitator, ada yang jadi instruktur, dan semua. Selain itu, walaupun mereka tidak dalam kegiatan guru penggerak, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini ketika kita mengikuti pertemuan-pertemuan, saya lihat semuanya itu sangat interaktif sekali.
sehingga sekolah kita itu bisa menjadi sekolah model ya. Lalu selain itu juga menyenangkan. Selain menyenangkan juga menantang. Nah itu kita sebagai guru ya. Lalu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif karena itu model-model pembelajaran dibuat supaya kita membuat siswa itu aktif. Bukan saja guru yang terus memberikan ceramah, tapi mereka juga aktif sehingga keluarlah berpikir kritis, lalu kolaboratif yang itu semua akan muncul ya. Lalu di sini memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat minatnya. Anak-anak kita berbakat sekali ya, Bapak Ibu ya, bahkan menjadi juara-juara gitu ya. Tapi itu membutuhkan lingkungan yang positif. Lalu selain itu dan berkembang fisik serta psikologi peserta didik. Psikologi yang baik, merasa nyaman, merasa damai di sekolah tersebut, merasa difasilitasi, itu adalah hal yang diperlukan supaya terjadi budaya positif. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kalau di guru penggerak itu coba buka. Saya minta misalnya berpasang-pasangan ya, coba buka. Ini yang satu tangannya di kepala, yang satunya lagi temannya itu berusaha membuka supaya kepalanya dengan cara apapun, dengan cara bujuk, cara bagaimana, yang laki dengan laki, yang perempuan dengan perempuan. Coba dengan bagaimanapun caranya supaya tangan itu bisa terbuka. Praktek belum nih ya. Mana yang pemulawan dari kita Ada yang bisa terbuka? Ada yang tidak bisa terbuka? bisa saya kasih uang dia Oh, dikasih uang. Nah, itu caranya. Ini sebentar ya, saya catat ya. itu cowok satu dia yang bisa buka tangan yang lain saya bisa dibuka. Berarti ada kekuatan yang tidak bisa dibuka ya. Kuat juga nih ini satu. Kalau sekarang kita lihat tadi ya, ada yang berusaha, ada yang dikasih uang. Dikasih uang, kalau saya juga dikasih uang pasti mau. Ada iming-iming begitu. Nepotisme ya. Nah, ada yang karena dia uangnya sudah banyak, uangnya sudah banyak sekali, dia dikasih uang tidak mau, nggak mau. Dikasih senyum. Iya dikasih senyum. Kalau laki perempuan mungkin dia dikasih senyum, ayo buka. Tapi kalau si seorang yang sudah punya senyuman yang manis dari suaminya, punya uang, kalau dari lihat itu, siapa yang mengendalikan dia membuka atau tidaknya? Siapa yang mengendalikan bahwa dia bisa membuka tangan atau dia tidak mau membuka tangan? Yang mengendalikan itu siapa? Orang yang meminta membuka atau dirinya sendiri? Diri sendiri toh. Artinya bahwa segala sesuatu itu dilakukan, anak-anak siswa melakukan apapun itu bukan karena harus kita perintah. Kadang-kadang kita perintah, jangan buang sampah sembarangan. Belajar yang baik. Seharusnya tidak begitu. Harusnya dari dirinya sendiri kok. Budaya itu muncul. Saya harus belajar karena saya memang membutuhkan itu. Jadi bukan karena diperintah. Nah itu budaya positif yang harus ada di dalam diri anak-anak. Sekarang yang paling sulit apa? Kalau saya lihat ya, di grup yang foto-foto anak-anak yang tidak dimasukkan bajunya ke kan harus masuk ke dalam. Terus ada yang terlambat, ada yang datangnya terlambat. Itu kan mereka merasa ya sampai saja. Mereka melakukan karena peraturan, bukan berasal dari dirinya sendiri. Nah kalau kita yang tadi menggegarkan, coba buka. Coba buka. Kalau dia membukanya misalnya dengan karena dibujuk, karena rayuan, itu sebetulnya tidak bagus karena itu dari luar. Kayak tadi dikasih uang baru mau. Ya, tadi. Jadi kalau dibuka dia baru mau. Tapi ini kan yang menentukan dirinya sendiri. Entah itu dibujuk atau tidak, itu tergantung dirinya sendiri. Betul tidak, Bapak Ibu? Betul. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini ada perubahan paradigma dari belajar tadi ya. Paradigmanya siapa? Nah, ini Dr. William Glasser. Ini psikiater pendidikan. Ini sangat terkenal sekali di dunia
pendidikan terutama bagi guru penggerak ya. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, teori pilihan. Betul ya Pak Iya? Choice theory itu teori pilihan ya? Pilihan. Meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada miskonsepsi tentang kontrol itu, ada yang salah tentang arti dari kontrol. Pertama, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, bahwa kita harus kontrol murid supaya dia berbuat baik. Padahal tadi teori kontrol itu bahwa yang menentukan itu harus dirinya sendiri. Untuk supaya dia bisa melakukan apa itu, ada teorinya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dikira dengan kritik, kamu itu ukurannya tidak bagus, dengan kritik-kritik itu bisa membuat anak menjadi mentaati aturan. Bisa tidak dengan kritik tersebut anak mentaati aturan? Bisa. Oke, betul bisa. Pasti dia mentaati aturan. Tetapi aturan itu apakah berasal dari dirinya sendiri atau karena aturan? Karena aturan, ya, bukan karena dari dirinya sendiri. Atau begini, kamu tidak boleh terlambat. Dia akan cepat-cepat datang, tapi karena aturan, bukan karena dari dirinya sendiri. Artinya kalau dari dirinya sendiri dia bilang, oh saya karena ini pelajaran harus tepat begini, saya akan datang tidak terlambat. Membudayakan positif di dalam dirinya sendiri. Jadi aturan itu harus dari dirinya sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah kadang kita itu harus memaksa. Jadi kita berpikir begini, anak ini kalau dipaksa baru mau. Sekarang kita ciptakan budaya supaya anak ketika tidak dipaksa tapi muncul dari dirinya sendiri, dia menjadi mau. Ya, ini paradigma yang harus kita luruskan. Nah, ada Steve Evober ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlakuan sedikit-sedikit, ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, ubah bagaimana Anda melihat dunia. Kita melihat kerangka acuan kita bahwa dia harus taat aturan, tapi kita ubah kerangka berpikir kita. Ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Saya lanjut dulu ya. Ini kalau realitasnya kebutuhan kita sama, katanya kita membutuhkan hal yang sama, tapi realitasnya kita tidak kita membutuhkan hal yang berbeda-beda. Setiap anak membutuhkan hal yang berbeda-beda, toh anak yang satu akan berbeda kebutuhannya dengan yang lain karena itu diferensiasi. Semua memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu dikatakan semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang yang lainnya dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ada perbedaan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Banyak orang guru-guru, banyak pendidik-pendidik itu yang memaksakan dia harus sama. Dia harus sama pendapatnya dengan kita. Padahal mungkin pendapatnya dia berbeda. Kalau misalnya seperti begini, dia terlambat. Kenapa kamu terlambat? Harusnya kamu tidak terlambat. Harusnya di belakang itu kita harus tanya dulu sebelumnya. Kenapa kamu bisa terlambat? Kan paradigmanya berbeda kalau begitu ya. Lalu ada ini, orang lain bisa mengontrol saya, tapi paradigmanya tadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol diri saya, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Karena itu tadi genggaman tangan. Kalau tangan kita dipaksa oleh orang, saya tetap tidak mau. Atau dibujuk, dirayu, nanti saya kasih uang atau dikasih apa. Ini tetap tidak mau karena kenapa? Kontrol ada di dalam dirinya sendiri, bukan dalam diri orang lain. Itu paradigma yang berpikir yang harus dirubah, bahwa guru bisa mengubahkan siswa kalau kita mengancam dan mengatur siswa itu. Bahwa orang yang lebih dewasa harus mengatur anak. Betul, itu paradigma yang baik, tapi sebaiknya itu muncul dari dalam diri anak sendiri. Nah, lalu ini ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk tidak mau, maka harus dipaksa. Tapi seharusnya kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita bicara tentang masuk kepada poinnya disiplin positif. Ya, oke. Disiplin positif ya. Nah, ini tahu siapa ini? Ki Hajar Dewantara. Siapa yang mengambil filosofi Ki Hajar Dewantara? Negara mana yang mengambil filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan di negara tersebut? Ada yang tahu? Negara mana yang menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara? Ada yang tahu? Ya? Ya? Belanda? Salah. Jadi belum dapat rewardnya. Malaysia, Finlandia. Yes. Saya catat ya. Nanti saya catat. Sebentar habis selesai baru saya. Oke. Sudah dijawab lambat. Finlandia. Iya boleh. Oke. Finlandia itu mengambil filosofi dari jadi pendidikan di sana adalah negara yang memiliki pendidikan terbaik di seluruh dunia. Anak-anaknya dengan mengikuti sekolah berpendidikan itu dengan bahagia, dengan senang. Apa yang diambil? Filosofi. Waktu ditanya, dari mana kamu ini? Filosofi Ki Hajar Dewantara. Aduh, kita orang Indonesia harusnya tahu itu karena ini adalah produk dalam negeri. Ki Hajar Dewantara waktu itu mendirikan taman siswa ya. Kalau guru sejarah tahu ya, Pak Nur ya? Nur. Tahu. Pak Nur atau Ibu Arja? Pak Nur. Dua-duanya. Ya, ini apa? Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nanti kita bicara apa itu kemerdekaan. Di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin pribadi itu yang muncul dari dalam diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Itu ya aturannya ya. Kalau misalnya anak itu tidak mendisiplinkan dirinya, dia datang terlambat, misalnya gini, saya mau mendisiplinkan diri. Hari ini saya mau ulangan, saya akan wajib belajar. Saya belajar dengan baik. Atau saya datang harus tepat waktu. Dia mendisiplinkan dirinya ya. Tapi ketika dia tidak mendisiplinkan dirinya, maka tadi wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Disiplinkan itu dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu guru BP harus tahu. Lalu dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Suasana yang merdeka itu apa sih? Orang merdeka itu begini. Kalau merdeka kan bebas ya. Bebas melakukan segala sesuatu, tapi itu dengan self control. Itu dari dalam dirinya sendiri keluar. Itu merdeka. Dia kalau orang merdeka, dia bisa mengontrol dirinya. Dia tahu apa yang terbaik bagi dirinya, dia tahu apa yang terbaik bagi lingkungannya. Semuanya itu adalah self control yang tadinya. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, kalau kita lihat ya, Dian Goshen ini saya pernah ngobrol dengan Pak Ludi, ternyata dia pelajari ini juga, Dian Goshen. Dian Goshen dia baca ininya tentang diferensiasi, tentang pembelajaran yang mendidik dan semuanya. Maka katanya Dian Goshen ini tentang disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan itu, misalnya kayak tadi ya, dia datang cepat, tidak terlambat. Itu pertama untuk apa? Hindari hukuman, Pak. Ini dan ketidaknyamanan ketika dihukum kan dia, kalau kita kan terlambat ya, Pak. Nah, itu guru BP biasa suruh bersih sore-sore semuanya gitu. Itu dia menghindari hukuman. Jadi bukan dari dirinya sendiri, tapi dia menghindari hukuman. Memang itu teorinya. Satu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari
ketika dia datang cepat nanti wah gurunya memuji hebat kamu atau apa, dapat pujian, dapat ada orang yang ingin selalu dipuji dan yang terbaik dari itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Menurut Bapak Ibu yang mana yang seharusnya terjadi? Ya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka, ya. Jadi ada 3 itu. Nah ini yang kita mau tuju terhadap anak-anak kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dikatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kan di sini semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara ya. Kita lapar pasti kita butuh makan ya. Kita kurang bagus penampilannya pasti pakai skincare ya. Nanti saya kasih skincare. Boleh. Oke. Kan kalau orang kebutuhannya apa sih? Kalau orang yang bode itu kan maunya kurus ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang dikatakan di sini, berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bagaimana caranya supaya kebutuhan itu dapat, kalau penampilannya jelek, maka dia akan pakai baju yang agak bagus begitu supaya nilainya naik gitu, daya jualnya panainya naik ya. Oke, mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif. Jadi bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, ya. Kalau dia dapat tidak dengan cara yang positif, maka mereka melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ada yang bisa memberikan contoh ini? Ada yang bisa memberikan contoh ini dengan kelakuan siswa kita? Semua orang seperti itu. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yes. Mem duta itu mem. Ya. Siswa bisa mendapatkan hal-hal yang dia inginkan melalui hal yang negatif misalnya. Nah, ketika dia melihat ada guru tiket di depan, ketika dia harus berhadapan dan akan diketahui dia terlambat, bisa dia lompat pagar supaya mengelabui guru yang sedang ada di depan. Itu karena saya kan SMA dulu biasa lompat, Pak. Nah, itu salah satu bentuk untuk mendapatkan hal yang menurut dia baik, tetapi melanggar aturan yang ya sudah pasti menyalahi ketentuan. Yes, good. Oke, satu orang lagi. Ya, silakan Pak Tri. Nomor rekening Pak Tri berapa? Baik. Kalau menurut saya itu kebutuhan bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara positif itu contoh kasusnya seperti siswa. Jadi saya pernah juga waktu jadi pengawas ujian, siswa itu ketika mereka kan menganggap salah satu kebutuhan itu yaitu nilai, harus mendapatkan nilai yang baik. Jadi ketika ujian ada beberapa siswa yang saya dapati mereka menaruh contekan di bawah meja karena mereka merasa nilai itu penting untuk mereka sebagai kebutuhan, walaupun itu melanggar dari nilai-nilai kebajikan yang ada. Terima kasih. Tepuk tangan. Ternyata semua pengalaman pribadi yang dilakukan ya. Karena pengalaman pribadi memang ketika siapa yang tidak pernah nyontek? Semua. Oke. Jadi ketika salah satu contohnya tadi lompat pagar, karena dia pernah katanya SMA-nya lompat pagar. Iya pernah ya. Aduh, kalau misalnya makanya dia tahu cara membuat kebetulan. Nah, sama Pak Tri juga bilang kalau dia ingin mendapatkan nilai yang tinggi, maka budaya positif dia akan memaksakan supaya dapat nilainya yang tinggi dengan mencontek. Dia tidak belajar. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu guru punya pengalaman yang banyak. Kalau saya tanya lagi pasti banyak lagi pengalaman. Oke.
Berapa orang tadi? 3 orang ya? Oke. Lanjut. Ini mari kita nonton. Mana ya? Enggak. Lihat ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini.
Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Saya stop saja. Pembelajaran dengan metode yang beragam. Oke. Ada 5 kebutuhan dasar. Manusia 5 kebutuhan dasar. Tadi sudah disebutkan ya. Ada yang tahu? Ya, Ibu Esther. Ibu Esther, 5 kebutuhan dasar manusia itu apa? 1. Kebutuhan hidup. 2. Kebutuhan perasaan diterima. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua perasaan dia ingin diterima. Kemudian ada kebutuhan ketenangan. Kemudian ada kebutuhan juga kebebasan, dan yang terakhir itu kekuasaan atau kaum. Oke, 2 juta rupiah. Saya catat Rabi. Ada yang bisa menjelaskan salah satu saja? Apa sih itu kebutuhan? Bisa. Pak Maman. Iya. Oke, untuk yang kebutuhan pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu semua masuk di kebutuhan bertahan hidup itu kayak makan, minum, untuk reproduksi dan lain-lain. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup itu sendiri memang sangat dibutuhkan atau kebutuhan dasar dari setiap manusia, bahkan dari bayi pun itu kita sudah memiliki kebutuhan dasar tersebut kayak makan, minum, dan lain-lain. Nah, untuk yang kedua itu seperti kebutuhan perasaan. Nah, perasaan ini banyak ya, perasaan emosi-emosi dan lain-lain. Kebutuhan merasa dicintai, kebutuhan diterima, memberi perasaan sama orang lain. Nah, apalagi kayak kita guru kan,
Kita itu membutuhkan juga membagi perasaan sama anak-anak dengan teman-teman. Jadi seperti itu sih Mem. Jadi kayak itu untuk contoh lagi untuk yang freedom, untuk kebebasan. Jadi setiap orang itu pasti ingin memiliki sifat kebebasan dalam dirinya, tidak ingin dikekang dan lain-lain. Terus kekuasaan atau power. Nah pasti semua orang ingin memiliki power, bahkan seorang yang se-introvert pun pasti ingin memiliki kekuasaan untuk melindungi dirinya sendiri. Kesenangan. Untuk yang kesenangan, pastinya dalam hidup itu kan tidak melulu yang sedih-sedih terus. Otomatis kita dalam hidup itu membutuhkan yang namanya kesenangan untuk memperbaiki untuk memperbaiki emosi-emosi kita dalam sehari-hari. Pengalaman pribadi juga curhat membutuhkan kasih sayang, butuh dicintai, butuh disayangi, butuh dimanja. Kode tri. Oh iya, Bu apa tadi butuh dipeluk? Si ayam. Butuh di Nabi catat ya. Ini bagus sekali ya. Jadi ada kebutuhan dasar manusia, tadi reproduksi juga. Ada yang tidak punya anak, ingin sekali punya anak. Itu adalah kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar manusia dari tidak tahu siapanya kan. Nah, selanjutnya. Nah ini tadi 5 kebutuhan dasar yang sudah dijawab baik sekali oleh Esther dengan Widi. Nah itu tadi 5. Nah sekarang ada 5 posisi kontrol. Saya sudah ada bagian pencatatan jadi tidak usah khawatir. Asal jangan ada nepotisme ya. Jadi 5 posisi kontrol, apalagi Mutmainah. Ibu Mutmainah. Ya, Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Saya pakai bahasa Inggris ya. Mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Ini penerapan ditinjau kembali ya. Penerapan disiplin dalam ruang kelas. Mereka selama ini apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Apakah itu sudah diterapkan di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian? Nah, 5 posisi kontrol ini ada ini. Ini lucu sekali, saya waktu lihat ini, oh iya ternyata saya seperti itu. 1, posisinya sebagai penghukum. Ada penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun dengan hukuman verbal. Itu biasa terjadi dulu ya kalau zaman Belanda dulu. Saya kalau misalnya tidak tahu matematika, dipukul, dicambuk begitu ya. Ya itu penghukum. Dia dengan verbal atau dengan kata-kata memaki atau itu adalah hukuman secara fisik dan verbal. Lalu yang kedua, ini membuat merasa bersalah. Nanti kita lihat videonya bagaimana karakter yang aktingnya bagus sekali ya. Pada posisi ini biasanya gurunya bersuara lembut, tapi itu menusuk ya, menusuk ke dalam hati anak-anak yang membuat anak-anak tidak merasa nyaman. Siapa yang suka seperti itu ya? Nah, siapa? Ini tidak. Merasa bersalah dan merasa rendah diri. Tidak salah lagi. Kaget saya kalau bilang Ina. Dia tidak salah lagi. Pantas hujan kata Ina. Oke, yang ketiga itu ada posisi sebagai teman. Ada yang posisinya berasa berteman dengan anak-anak. Jangan gitu dong, apa dia berteman. Kaget saya bilang Ina. Objek penderita. Ada juga yang posisinya sebagai pemantau. Bu Astuti. Pemantau itu berdasarkan aturannya begini kamu harus. Iya ada Bu Astuti. Berarti bisa dibilang kepo tadi. Itu ada bahasa halus itu. Pemantau. Ada pemantau, ada juga Cocok posisinya Ina. sebagai manajer.
Kalau manajer, dia tahu dulu kenapa muridnya begitu, lalu apa yang harus dilakukan. Dia bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau sesuai dengan aturan gitu ya. Oh, memimpin. Nah, yang terbaik itu posisi yang mana? Manajer. Coba kita lihat ya aktingnya Ibu Ina. Coba. Ina pantas. Bentar ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ilustrasi ya. Oh, BK ini. Oh. Sini kamu. Itu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Belum selesai. Kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Arika itu. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Kamu kapok sih kamu. Ustaz. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nanti kita resepsi ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu.
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Mana ini? Mau panas, mau panas. Naren! Oh, Mas. Ngapain, Naren? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Alabat. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik? Tes. Oke. Pertanyaannya, masih ingat tidak 5 posisi kontrol itu apa saja? Patri, sudah lanjut langsung Patri. Ya, silakan Patri. Bentar ya. Ya langsung angkat tangan soalnya. Baik, terima kasih Bu. Posisi pertama itu posisi penghubung, terus yang kedua itu pemberi rasa bersalah, terus yang ketiga itu posisi teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang terakhir itu sebagai posisi manajerial atau seorang manajer. Terima kasih. Yes. Posisi tadi yang terbaik adalah posisi manajer. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, resensi kita ya. Yang bagaimana sih pembuat rasa bersalah? Apa akibatnya? Gitu. Karena jadi salah. Jika ya. Untuk membuat rasa bersalah akibatnya maka siswa memiliki rasa dendam. Yang kedua mungkin tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Membuat siswa jadi dendam gitu ya, dan dia tidak suka dengan guru tersebut. Ada tidak di sini ya kira-kira yang seperti itu, yang selalu membuat rasa bersalah? Tidak ada ya, hebatnya ya buat guru di sini kok. Apalagi yang penghukum. Oh, dari sini? Tidak ada di sini. Tidak ada. Oh iya, posisi yang terbaik itu adalah posisi yang mengatur. Kita manajer mengatur kita. Kalau pemantau siapa di sini yang ada di sini di guru-guru kita? Tidak ada yang pemantau ya? Ada. Ada yang Pak ada yang berbicara. Jadi kalau posisi manajer itu bisa dia ada sebagai posisi teman, juga bisa saat tertentu jadi posisi pemantau. Jadi dia tergantung situasi. Jadi itu sebetulnya posisi sebagai teman itu tidak terlalu salah, tapi dia harus mengcombine ya antara posisi pemantau, lalu posisi sebagai teman dan juga sebagai manajer ya. Jadi bisa dikombin. Asal jangan dikombinnya dengan penghukum gitu. Kalau penghukum memang tidak boleh posisi penghukum. Nah, baik. Selanjutnya ini saya sudah habis waktunya sebetulnya ya. Saya kasih selesai dulu. Nah, ini kita sebetulnya di dalam kelas
kita harus membuat yang disebut dengan keyakinan kelas. Kelihatan ya? Keyakinan kelas itu keyakinan yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi yang tadi ya, yang mengatur itu dirinya sendiri. Nah, ini contoh ya, keyakinan kelas dibuat bersama-sama di kelas dan meminta kepada siswa, apa sih aturan yang kita harus sepakati bersama, kesepakatan bersama. Misalnya kalau datang, yang contohnya piket harus datang lebih cepat, itu kesepakatan bersama. Jadi itu lahir dari dirinya sendiri. Lalu misalnya di sini ya, setiap anggota kelas perlu belajar, itu kelas keyakinan kelas 1 dan sebagainya di sini. Selalu bersikap positif. Lalu misalnya senantiasa menjadi diri yang baik, percaya dan mengamati orang lain serta barang miliknya. Kadang-kadang kan kalau misalnya ada barang, misalnya pulpen, biasanya yang paling sering hilang di ruang guru juga mungkin ada yang suka hilang tidak ya? Tidak ada. Kalau di kelas kadang kan ada yang hilang gitu ya. Nah itu ada harus keyakinan yang dicatat. Yang itu ini sudah ya keyakinan kelas. Jadi saya melakukan ini di kelas, lalu kita sama-sama membuat keyakinan kelas, lalu keyakinan kelas itu ditempel. Nah ini ada beberapa juga, cepat saja saya ya. Ada segitiga restitusi. Ini William Gosen itu dengan katanya merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Nah kalau kita lihat ya, ini sebenarnya ada videonya, tapi waktunya sudah habis ya. Nah nanti ya katanya di PM. Jadi di segitiga restitusi ini untuk katanya menstabilkan identitas. Ada hal untuk menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi kita nanti kalau sebisa mungkin apalagi wali kelas itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang diyakini bersama-sama sehingga siswa melakukannya itu keluar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena disuruh, bukan karena aturan. Baik, saya kira sekian saja segitiga tentang budaya positifnya. Sampai di sini penyampaian saya. Terima kasih untuk atensinya semuanya, untuk keaktifannya semuanya. Mungkin lain kali ini akan dilanjutkan kembali. Terima kasih dan selamat sore. Ya, kita kasih aplaus buat Ibu Nita yang telah berbagi terkait dengan budaya positif pada saat ini. Bagian saya Bapak Ibu, jujur saya juga yang saya lebih pada selalu posisi pemberi rasa bersama. Sebelum saya masuk di program ini Bapak Ibu, saya menghadapi siswa itu lebih pada posisi pembuat rasa bersama. Namun ternyata itu sangat keliru. Dan saat ini saya terus belajar untuk memposisikan diri dalam posisi ini. Tentunya tidak mudah ya Bapak Ibu itu melalui proses itu. Baik, terima kasih Bu Nita luar biasa dan harapannya Bapak Ibu kita semua dapat dari yang dibagikan Ibu Nita itu kita juga bisa implementasikan di kehidupan ini, bukan hanya ke peserta didik kita Bapak Ibu, namun juga di keluarga kita juga penting kepada anak-anak kita untuk tentunya masa depan mereka. Sekali lagi terima kasih luar biasa kesabaran ketabahan Bapak Ibu sampai pada pukul 15 lewat 10 menit ya Bapak Ibu. Dan rasanya 10 menit itu masih bisa kita tolerir ya Bapak Ibu terkait waktu melebihi 10 menit. Terima kasih, itu saja Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa lagi di bulan depan pada refleksi. Dalam pendampingan refleksi tentunya Bapak Ibu, dalam implementasinya selama 1 bulan ke depan ini, itu yang Bapak Ibu nanti akan refleksikan ketika kita berjumpa lagi. Silakan dari paparan Prof. Mary tadi, seperti apa implementasi kita fokuskan sesuai rapor pendidikan di Madani kemarin itu dan komunikasi kepala sekolah dan kurikulum bahwa penting terkait dengan implementasi P5.
Tadi Prof. Mary sudah mengantar dan itu yang kita akan refleksikan lagi Bapak Ibu di pendampingan selanjutnya sampai pada awal. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.